Kawasaki sudah merilis harga resmi dari ZX25R, salah satu motor paling fenomenal di penghujung tahun 2019 sampai sekarang ini. Gimana nggak fenomenal? Motor ini sempat disebut cuma isu doang, hoax, dan mitos karena dianggap gak mungkin bakal ada. Tapi akhirnya Kawasaki menepis semua tudingan itu dengan menciptakan dan benar-benar mewujudkan ZX25R ini secara nyata. Ninja 250 4 silinder. Kemarin yang teriak-teriak hoax, malu nggak tuh? Dan selama kurun waktu antara perilisan di Tokyo Motor Show Oktober 2019 lalu sampai perilisan harga di Juli 2020, Kawasaki benar-benar aktif memberi kabar dan update mengenai ZX25R. Kita semua sebagai pencinta otomotif benar-benar dicekokin semua hal baru soal ZX25R dan membuat banyak pencinta otomotif jadi semakin ngiler dibuatnya. Mulai dari upload sampel sound, upload foto unit ZX25R di showroom Kawasaki Indonesia, share video tes ZX25R di sirkuit Jerez bareng Jonathan Rea, upload sampel sound ZX25R pakai knalpot Yoshimura, share foto ZX25R versi racing. Kita benar-benar diracun sama Kawasaki. Gile men, salut banget sama teknik marketing Kawasaki. ZX25R ini bukan facelift dari Ninja 250 yang 2 silinder. Keduanya bakal tetap sama-sama dijual. Jadi bisa dibilang ZX25R adalah versi premium dari Ninja 250. Kalau premium murah dong. Ya anggap aja versi eksklusif dari Ninja 250 yang 2 silinder. Dan di video kali ini saya akan mengkomparasikan antara ZX25R dengan Ninja 250. Oke, untuk para sultan, para crazy rich, dan saya akan coba mengkomparasikan kedua motor ini. Yuk, pakai helm kalian dan mari kita komparasikan. Untuk muka keduanya sekilas tampak sama, tapi sebenarnya beda banget. ZX25R memiliki lubang ram air yang berfungsi menangkap angin yang bisa meningkatkan horsepower ZX25R. Sedangkan Ninja 250 tidak ada ram air. Lalu lekukan pada bagian winglet juga berbeda. ZX25R punya lekukan yang lebih banyak dari Ninja 250 dan membuat ZX25R ini tampak lebih agresif dari Ninja 250. Keduanya sama-sama menggunakan frame tubular, tapi frame ZX25R terlihat lebih besar dari frame Ninja 250. Frame bagian depan memiliki 2 lapis pipa besi, sedangkan frame Ninja 250 memiliki 1 lapis pipa besi di bagian depan. Frame ZX25R dibuat lebih besar karena memang difungsikan untuk menggendong mesin 4 silinder yang pastinya lebih berat dari mesin 2 silinder. Untuk stang, keduanya sama-sama menggunakan stang jepit. Yang beda di sini ZX25R menggunakan stang underyoke, posisi stang di bawah segitiga, sedangkan Ninja 250 menggunakan upper yoke, stang di atas segitiga. Dan secara model, punya ZX25R terlihat lebih racing look dari Ninja 250. Untuk speedometer, ini juga kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Untuk ZX25R menggunakan speedometer di bagian digital menggunakan warna standar, background putih dengan tulisan hitam, sedangkan Ninja 250 menggunakan warna negatif dengan background biru gelap kehitaman dengan tulisan angka berwarna putih. Di bagian limiter juga beda, ZX25R memiliki bar limiter sampai 20.000 rpm, sedangkan Ninja 250 bar limiternya hanya sampai 15.000 rpm. Turun dikit ke bagian ban, ZX25R menggunakan velg ukuran 3,5 inch bagian depan dengan ban 110/70 dan bagian belakang velg 4,5 inch ban 150/60 dengan ban Dunlop Sport Max GPR 300. Sedangkan Ninja 250 menggunakan velg 3 inch di bagian depan dengan ban 110/70 dan bagian belakang menggunakan velg 4 inch dengan ban 140/70. Dan ban yang dipakai adalah Dunlop Aero Max GT601. Untuk kaum sultan, pasti ntar ZX25R nya bakal diganti velgnya yang warnanya biru-biru hedon itu, yang harganya bisa buat beli Beat 2 biji. Suspensi belakang, keduanya menggunakan suspensi model monoshock, tapi bedanya ZX25R menggunakan suspensi belakang model backlink rear suspension dengan posisi shock horizontal yang bisa di-adjust atau disetting kekerasan dan keempukannya. Yang konon katanya sistem ini sama seperti suspensi ZX10R. Gile men. Sedangkan Ninja 250 menggunakan shock unit track yang juga adjustable preload yang bisa disetting tingkat keempukan dan kekerasannya. Cuma bedanya Ninja 250 menggunakan shock yang tidak horizontal.
ZX25R menggunakan suspensi depan model upside down dengan merek Showa SFF BB dengan diameter 37 mm. Sedangkan untuk Ninja 250 menggunakan suspensi model teleskopik biasa. Untuk sistem pengereman, ZX25R menggunakan kaliper tipe radial monoblok 4 piston dengan merek Tokicho, memiliki ukuran piringan dengan diameter 310 mm dan sudah semi-floating. Sedangkan untuk Ninja 250, rem depan menggunakan kaliper Nissin 2 piston dengan diameter piringan 310 mm semi-floating. ZX25R pengereman bagian belakang menggunakan kaliper aksial merek Nissin dengan piringan berdiameter 220 mm. Di sini pengereman bagian belakang memang tidak sekuat pengereman depan, tapi ini tidak masalah karena beban waktu mengerem lebih tertumpu pada bagian depan. Jadi antara kaliper depan dan belakang menggunakan dua merek yang berbeda. Sedangkan untuk Ninja 250, pengereman bagian belakang menggunakan kaliper Nissin 2 piston dengan piringan berdiameter 220 mm. Dari sektor mesin, ZX25R punya kapasitas mesin 249,8 cc, torsi 22,9 Nm pada 14.500 rpm, 50 horsepower tanpa ram air, dan power bisa meningkat jadi 51 horsepower pada 15.500 rpm jika menggunakan ram air. Bejir gile bener men, 51 horsepower. Transmisi menggunakan manual 6 speed dan sudah dibekali assist and slipper clutch. Sedangkan untuk Ninja 250 memiliki mesin dengan kapasitas 249 cc dengan torsi 23,5 Nm pada 10.000 rpm, power sebesar 39 horsepower pada 12.500 rpm, dan transmisi 6 speed dengan teknologi assist and slipper clutch. Secara torsi memang ZX25R masih di bawah Ninja 250 karena piston silinder Ninja 250 lebih besar dari ZX25R. Tapi untuk powernya bisa sampai 51 horsepower. Mungkin ini adalah power terbesar di kelas 250 cc. Swing arm ZX25R menggunakan swing arm model lengkung semi banana, tapi yang unik di sini bagian yang lengkung cuma ada di sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri modelnya tidak lengkung seperti yang kanan, dia lurus tapi ada sedikit shape-nya, jadi nggak lurus mempeng gitu. Sedangkan untuk Ninja 250 menggunakan arm kotak biasa, lurus mempeng. Dan beberapa teknologi yang ada di ZX25R antara lain ada Kawasaki Quick Shifter, ini khusus yang versi ABS ya, versi standarnya belum ada Quick Shifternya. Lalu ada Kawasaki Traction Control dan Power Modes. Beberapa perbedaan lain antara ZX25R dan Ninja 250 adalah beberapa versi dari ZX25R ada ZX25R versi standar dan ZX25R ABS SE. Untuk versi Ninja 250 ada Ninja 250 standar, ABS SE Smart Key, SE MDB Smart Key, dan SE. Untuk harga, ZX25R versi standar dijual seharga 96 juta rupiah. ZX25R ABS SE 112,9 juta rupiah. Sedangkan untuk Ninja 250 versi standar 64,1 juta rupiah, ABS SE Smart Key 77,1 juta rupiah, SE MDB Smart Key 67,8 juta rupiah, dan versi SE 65,4 juta rupiah. Itu semua adalah harga per video ini diupload ya mas bro. Kalau dilihat dari keseluruhan spesifikasi dan fitur-fiturnya, bisa disimpulkan kalau ZX25R ini lebih mantap untuk dipakai ngebut di sirkuit, jangan di jalan raya ya. Sedangkan untuk Ninja 250 lebih enak kalau dipakai touring dan perjalanan jauh. Jadi kalian lebih berminat untuk meminang ZX25R atau Ninja 250? Oke, jadi saya rasa cukup komparasinya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, share. Dan yang paling penting adalah subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.